Hai, halo. Bertemu lagi dengan aku, Meli. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin mereview film yang sudah aku tonton. Judulnya adalah Inception. Sebetulnya film ini sudah lama karena diproduksi pada tahun 2010. Nah, Inception ini bercerita tentang apa sih, Mel? Inception bercerita tentang antara mimpi, realita, dan juga pikiran yang tak pernah tidur. Nah, bayangin kalau kita bisa masuk ke dalam mimpi orang, seolah-olah kita menulis gitu mimpi yang orang itu lakukan atau orang itu inginkan, atau sebenarnya sebuah ide jatuhnya. Nah, film Inception ini sebuah gambaran cerita yang tadi aku sudah ceritakan. Ceritanya yaitu berkisah pada seorang bernama Cobb. Dia itu diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Seru banget jujur, karena di sana dia memerankan sebagai pencuri profesional. Namun bukan untuk mencuri, melainkan ia ditugaskan untuk menanamkan ide kepada seseorang yang bernama Robert. Dan dia tidak sendirian, dia dibantu oleh timnya untuk menjelajahi mimpi yang tidak terbatas dan cukup rumit, berlapis-lapis, yang merupakan sebenarnya mimpi itu tempatnya logika juga, yang waktunya itu berjalan tak tentu arah. Nah, masalahnya, di puncak masalahnya yaitu di dalam dunia mimpi, Cobb itu merasa dihantui perasaan bersalah oleh istrinya gitu, yang bernama Mal. Nah, antara rasa bersalah itu, ia akhirnya berkeinginan untuk pulang menemui anak-anaknya. Namun, batas antara mimpi dan kenyataan itu semakin kabur. Ia tidak bisa nih membedakan apakah dia sebetulnya masih di dalam mimpi atau sudah di kenyataan. Sampai pada akhirnya sebetulnya juga aku pribadi belum tahu apakah Cobb ini sebetulnya sudah pulang atau belum gitu, sudah keluar dari mimpi atau belum. Jadi bingung juga, karena penulis atau sutradaranya juga membuat ending atau akhir yang terbuka. Jadi hanya kita gitu, penonton juga bisa menentukan akhirnya masing-masing gitu. Endingnya lumayan cukup menggantung bagiku, dan tapi karena visualnya yang luar biasa, cerita ini cukup segar dan bagus banget ditonton. Jadi meskipun terlambat karena udah 2010, tetap bagus. Nah, terus juga di dalam film ini akhirnya aku pun menemukan sebuah pesan moral sih jatuhnya, pesan moral tentang mimpi mungkin merupakan tempat pelarian gitu ya, bisa menjadi pelarian. Tapi saat kita berani untuk menatap kenyataan yang ada gitu, bukan hanya bermimpi. Bermimpi boleh, cuma kita juga sambil menjalani mimpi kita. Contoh, aku ingin menjadi dosen, tapi aku bukan hanya ingin menjadi dosen gitu, bermimpi berangan-angan, tapi aku juga menjalani kenyataan, yaitu dengan aku berkuliah di prodi pendidikan. Jadi semakin menuju mimpiku semakin nyata gitu.
Jadi dengan kita berani menatap kenyataan dan menjalani kenyataan untuk menuju mimpi yang kita mau, berarti kita merasa benar-benar hidup. Kita merasa bagus dan baik gitu, merasa hidup, bukan hanya terbelenggu dalam mimpi kita. Jadi film ini mengajarkan kita tentang memang antara mimpi dan kenyataan itu sulit dibedakan, namun saat kita sadar, kita bisa mencapai mimpi tersebut dengan kenyataan yang ada. Mungkin sekian dari aku. Bye.